Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman pejuang skripsi, penelitian, disertasi, ataupun tesis ya. Teman-teman, oke, ketemu lagi dengan saya, Alfian Fikri, dosen Universitas Negeri Surabaya. Oke, teman-teman, pada video sebelumnya, kita sudah tampilkan ya cara mencari jurnal yang entah itu dari Scopus, Google Scholar ataupun WOS ya artikelnya. Kalau kita sudah gunakan pakai software POP, Publish or Perish. Mohon maaf saya sekedar konfirmasi, kemarin itu teman-teman yang mencoba nyari jurnalnya itu ketika diklik salah satu artikelnya nggak bisa kedetek, nggak bisa kebaca. Oke teman-teman, itu karena ini teman-teman, misalkan dia ada di Senderek. Nah ini teman-teman, ternyata saya lupa menginformasikan kalau teman-teman itu harus berlangganan ya di jurnal itu. Kebetulan di perguruan tinggi saya, Universitas Negeri Surabaya itu sudah berlangganan ya. Jadi waktu saya rekaman itu buat videonya di kampus dan saya pakai wifi-nya kampus, sehingga dia terdetek otomatis brought to you by Universitas Negeri Surabaya. Gitu. Jadi bisa dibuka. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa buka itu wajar karena nggak berlangganan. Begitupun juga dengan saya. Ketika saya di rumah, saya mencoba buka ya nggak bisa. Jadi nggak muncul kode-kode gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman perguruan tingginya atau kampusnya berlangganan itu pasti bisa. Gitu. Caranya yaitu kita harus connect dengan wifi kampusnya itu. Ya teman-teman, begitu juga misalkan dengan Emerald. Ketika saya buka di Emerald, itu juga otomatis ya, ekonomik misalkan. Nah ini welcome Universitas Negeri Surabaya, ada tulisannya. Gitu. Jadi kalau kita pakai wifi di kampus kita sudah otomatis kedetek dan kita bisa mengaksesnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman kalau saran saya itu dibaca saja abstraknya. Kalau nggak nyambung dengan tema penelitian kita, ya ngapain kita susah-susah download ya teman-teman. Kalau abstraknya kita baca nyambung ya baru kita citasi. Kecuali kalau teman-teman butuh banget ini misalkan induk penelitian Anda butuh download PDF-nya. Ini kalau saya di kampus bisa ya download. Kalau di rumah nggak bisa ya teman-teman bisa pakai Skyhub ya. Cuma saya nggak menyarankan, jadi saya nggak mencontohkan. Ya, karena itu kayak semacam ngetrack ya mungkin ya. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin bisa komen di bawah itu legal atau enggak gitu. Tapi kalau saya jarang melakukan itu. Kalau memang butuh banget artikel itu baru saya melakukan download artikel itu. Oke ya teman-teman, itu sekedar konfirmasi ya. Klarifikasi lah mungkin. Kenapa kok teman-teman nggak bisa akses artikel yang di POP itu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ini. Saya perkenalkan lagi sekarang software yang namanya Force Viewer. Teman-teman bisa mengaksesnya di laman ini ya, forceviewer.com ya, /download ya. Teman-teman bisa download dulu, disesuaikan ya operating sistemnya apakah pakai Microsoft atau macOS. Kalau saya pakai macOS sudah saya download, ini munculnya seperti ini ya. Jadi kayak nggak usah install ini kalau saya teman-teman. Jadi saya klik 2 kali udah keluar ya. Kalau teman-teman mungkin yang Windows saya belum paham ya. Apakah ini semacam portable? Kalau di Windows kalau tanpa install ini kan namanya software yang portable gitu ya. Apakah di Windows seperti itu saya kurang tahu. Kalau teman-teman yang sudah bisa mencoba silakan komen di bawah ya. Oke, kita lihat sekarang lisensinya. Nah, apakah bayar ini? Ternyata tidak ya, ini free of charge. Ya. Kita boleh menggunakan atau mendistribusikan software ini. Akan tetapi kita tidak boleh memodifikasi atau mengutak-utik software. Kita hanya boleh memakainya gitu aja intinya, dan free. Gitu. Oke, teman-teman.
kita coba ya sekarang. Teman-teman silakan di-download. Kalau yang kesulitan nanti mencari URL-nya saya taruh di link di deskripsi ya, teman-teman. Kebetulan saya sudah mendownload ya, teman-teman silakan di-download dulu. Kalau sudah di-download munculnya kayak tadi, gitu ya teman-teman. Silakan disesuaikan dengan OS-nya. Oke, kenapa sih kita harus memakai atau kenapa kok kita sekarang bahas software Fast Viewer ini? Karena seringkali teman-teman itu kalau membuat penelitian itu berdasarkan judulnya ini gitu. Padahal kan kita harus by problem misalkan by permasalahan. Nah, kenapa kok mengambil judul itu ada dasarnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita atau bukti bahwa penelitian itu masih sedikit diteliti gitu. Atau masih jarang diteliti atau bahkan belum pernah diteliti gitu. Pada tahun sekian sampai sekian. Nah, itu namanya adalah kebaruan penelitian ya, atau novelty penelitian. Dengan bantuan software Fast Viewer ini kita bisa dengan mudah membuat novelty penelitian kita. Gitu ya teman-teman. Langsung saja kita coba pakai software POP dulu. Bagi teman-teman yang belum tahu ya atau belum pernah mencoba software ini, silakan dilihat dulu video saya yang ini. Ya, cara mencari jurnal berindeks Scopus atau apapun, Google Scholar juga bisa. Ya kan, nanti saya tampilkan lagi di link deskripsi. Jadi di sini saya mengasumsikan teman-teman itu sudah bisa menggunakan software Mendeley yang pertama, yang kedua POP, dan yang ketiga ini adalah Fast Viewer. Ini satu rangkaian ya, teman-teman. Harus paham semuanya. Di Mendeley juga sudah saya tampilkan di YouTube saya nanti. Oke, kembali ke POP. Ya. Misalkan kita mau meneliti, ini saya contohkan, saya ketikkan judul penelitian akademik dishonesty. Misalkan ini tahun 2018 sampai 2021. Misalkan saya cari yang Scopus. Lalu klik search misalnya 2018. Nah, kalau sudah silakan di save ya teman-teman. Ini saya asumsikan teman-teman sudah bisa. Bentar. Oke, misalkan ini saya save, lalu saya beri nama academic dishonesty. Misalkan Scopus. Kalau klik save, maka kita akan mempunyai file list ya. Kita lakukan lagi yang kedua, misalkan kita pakai yang Google Scholar, lalu save lagi kayak tadi caranya teman-teman. Nah, kalau sudah POP-nya kita minimize dulu, ya. Kita sudah punya dua file, yaitu ini ya, Google Scholar, list-nya Google Scholar sama list-nya Scopus. Biasanya teman-teman yang terindeks Scopus itu juga terindeks Google Scholar kan gitu. Logikanya kan gitu, yang terindeks Google Scholar belum tentu terindeks Scopus gitu. Nah, gimana kita pakai dua-duanya aja, nggak apa-apa. Kita download, nanti kita masukkan ke Fast Viewer. Akan tetapi teman-teman harus ngecek dulu. Gitu. Misalkan ya ini, saya membuat folder, saya hapus saja, saya ulangi. Remove folder. Yes. Misalkan ini academic dishonesty yang Scopus. Lalu kita import ya teman-teman. Kita import di sini yang Scopus. Lalu klik open. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita harus ngecek ya. Misal author keywordnya itu harus ada semuanya. Ya, ini harus ada semua. Nah, ini. Misalkan ada yang nggak ada, misalkan ini saya hapus ya, misalkan ya.
Stephen. Nah, ini misalkan dari semua artikel ini, Stephen ternyata belum ada author keywordnya. Maka kita harus memasukkannya secara manual. Ya. Biasanya yang Scopus itu biasanya ada lengkap. Yang Google Scholar biasanya ini namanya metadata ya, ada yang nggak lengkap gitu teman-teman. Jadi caranya kita harus membuka laman itu, kita copy URL yang di bawah ini, lalu kita paste. Nah, maka muncul metadata artikel itu. Nah, di sini kita bisa melihat author keywordnya ada ini. Sehingga kita harus copy satu persatu ya teman-teman. Di keywordnya, pemisahnya adalah titik koma, spasi. Kita copy lagi, titik koma, spasi. Kita copy, titik koma, spasi. Copy lagi, spasi, titik koma. Yang terakhir self regulation. Nah ini kalau sudah klik yang lain sudah otomatis kesimpan dulu. Nah kalau sudah lengkap ya, kita harus mengekspornya lagi teman-teman. Ctrl A, kita tandai semua ada 78 artikel lalu kita ekspor. Nah kita mengekspornya lagi dalam bentuk RIS. Misalkan ini hadis academic dishonesty 2. Lalu kita save. Nah itu tadi yang Scopus. Sekarang yang Google Scholar misalkan ya. Lalu kita ekspor lagi. Lalu kita kasih nama yang Google Scholar. Misalkan kayak gitu. Jadi kita punya dua file RIS yang author keywordnya sudah kita perbaiki. Gitu ya teman-teman. Saya skip aja. Fungsinya Mendeley itu hanya untuk kita memasukkan keywordnya untuk kasus ini ya teman-teman. Bukan untuk mensitasi. Oke, tugas Mendeley sudah selesai. Kita minimize dulu. Nah, sekarang kita buka Force Viewer-nya. Force Viewer-nya, enggak. Kok hilang ini? Naik. Force Viewer. Oke. Oke, saya buka klik 2 kali. Nah, teman-teman, agak lama. Oke, tampilannya seperti ini. Geser dulu foto saya, video saya ini. Oke, teman-teman, yang paling mudah menggunakan Force Viewer ini adalah berdasarkan author keywordnya. Itulah sebabnya kenapa saya minta teman-teman tadi supaya memeriksa metadatanya terutama author keywordnya. Karena itu adalah dasar kita untuk melakukan running data di Force Viewer ini. Caranya kita langsung saja klik, lalu kita pilih yang bibliografi. Nah, di sini adalah keyword yang nanti kita cari. Lalu kita klik next, lalu kita pilih file RIS. Ini. Kalau sudah, kita klik next. Kita pilih file RIS-nya. Jadi download ya tadi ya. Mana ya? Nah ini. Nah ini bisa kita masukkan dua-duanya ya teman-teman. Kalau kita klik OK. Gitu. Nah, tetapi untuk supaya running datanya saya lebih cepat ya, nggak lama, saya pilih misalkan yang ini ya, academic dishonesty yang Scopus, yang RIS.
Atau ini tadi yang sudah saya perbaiki ya, metadatanya. Oh iya teman-teman, kita jangan tertukar file list yang sebelum author keywordnya kita isi dan yang sesudah. Tapi yang sudah kita isi kan yang ini ya. Kalau sudah kita klik OK. Lalu next. Lalu kita pilih co-occurrence. Nah, teman-teman itu ada yang kita nggak bisa ngeklik co-occurrence-nya ini. Nggak bisa kenapa? Karena keywordnya kosong sama sekali. Itu saya pernah teman-teman. Jadi sebelum teman-teman masuk ke Fastware ini harus masuk Mendeley. Keywordnya harus terisi dulu. Ya, kalau ini kalau keywordnya sudah terisi, kita bisa mengklik co-occurrence-nya ini. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik, next, kita klik 1. Nah, maksudnya kalau artikel itu punya keyword cuma 1, itu juga terdetect, gitu, supaya lebih banyak. Di sini kayaknya kita menemukan 246 keyword di sini. Kalau sudah klik next lagi. Nah, di sini kita bisa custom ya, bisa memilah-milah mana yang tidak sesuai dengan. Misalkan hanya ada kalimat penghubung gitu, masa sih kalimat penghubungnya masuk di keyword kan nggak masuk akal. Jadi kita bisa unselect-nya. Untuk mempercepat kita select semua saja lalu klik finish. Yes. Nah, oke, sudah muncul kayak gini ya teman-teman. Kayak benang merut, kayak bunga dan sebagainya. Nah, di sini saya beri sedikit ya penjelasannya. Ini teman-teman bisa save ya. Bisa di save di mana ya terserah, atau di screenshot juga bisa. Nanti bisa dijadikan bahan di latar belakang. Buktinya ini loh, itu misalkan teman-teman. Cara membacanya gimana? Ya, teman-teman, kalau yang besar ini ya, Academic Dishonesty, berarti banyak sekali penelitian yang berhubungan atau yang berhubungan dengan academic dishonesty. Ya. Penelitian tentang academic dishonesty ya, yang berhubungan dengan cheating itu banyak sekali. Gitu teman-teman. Bacanya gitu. Yang terdekat atau yang terbesar, ini yang dekat yang besar. Itu banyak sekali. Yang dengan plagiarism dengan student itu banyak sekali teman-teman. Nah, gitu. Nah, cara kita menemukan novelty-nya gimana? Kita harus mencari yang jauh. Gitu. Yang jauh, katakanlah ini academic perception, ya ini kan jauh dia. Atau moral disengagement, atau high school student, gitu. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, ini tadi artikel yang saya simpan itu hanya yang Scopus, ya, teman-teman. Belum yang Google Scholar, yang lebih banyak lagi harusnya gitu. Dan juga tadi saya batasi tahun 2018 sampai tahun 2021 kalau nggak salah. Belum kalau teman-teman tarik jauh ke belakang lagi, pasti akan lebih banyak lagi. Gitu. Tapi ini saya ketik menjadi 18, 19, 20, 21. 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir itu yang meneliti academic dishonesty hubungannya dengan accounting faculty ya. Di academic integrity initiative itu masih sedikit. Tapi kalau yang sudah besar-besar kayak gini, yang sudah berwarna kayak ini sudah banyak yang diteliti. Yang berwarna abu-abu ini sedikit ya teman-teman. Moral disengagement ini sebenarnya juga masih jauh, cuman dia sudah berwarna gitu. Yang sedikit itu yang abu-abu, yang jauh dan abu-abu. Gitu. Sosial media, Facebook ini sudah ada lumayan banyak. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau meneliti ya lebih baik dipilih yang misalkan yang abu-abu ini. Misalkan academic perception. Nah, gitu. Ini novelty. Berikutnya kita bahas kalau tadi network visualization, yaitu yang kedua yaitu overlay visualization. Tadi kan saya mencari 4 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, yang terbaru yaitu yang berwarna kuning. Tadi misalkan di academic atau academic perception memang dia sedikit diteliti, tapi ternyata misalkan dia lama gitu. Yang terbaru itu tahun 2021 yang masih hangat ya. Ini apa namanya? Profesionalisme misalkan. Nah, yang bagus yang gimana? Yang jauh dan kuning. Academic integrity, nah, yang masih baru.
sedikit diteliti dan baru. Kalau tadi kan network visualization itu masih sedikit diteliti. Kalau ini yang terbaru, yang warna kuning. COVID-19 ya pasti kuning. Gitu kan. Itu ya teman-teman. Itu yang overlay visualization. Terakhir yaitu density visualization ya. Yang warnanya terang itu sudah banyak diteliti. Ya pasti ya ini banyak diteliti karena ini keyword kita yang di awal tadi, academic dishonesty. Ini kalau saking banyaknya nanti bisa berwarna merah teman-teman. Ini karena warnanya kuning jadi nggak terlalu banyak karena mungkin tahunnya tadi saya membatasi 4 tahun terakhir. Tapi kalau kita pakai misalkan 10 tahun bisa jadi ini merah gitu teman. Semakin merah itu semakin kita hindari. Nah, yang kita pakai itu yang apa? Yang warnanya gelap, nggak terlalu terang. Ini sama ini sama ini masih bagus ini novelty-nya. Control for academic dishonest sama university student misalkan. Ethics education sama integrity masih terang yang mana ini? Terang ini kan, berarti ini yang lebih harus kita cari. Gitu ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Sedikit ya tentang bagaimana cara membuat novelty penelitian dengan bantuan software HostViewer. Ya, teman-teman bisa men-save ini ya. Silakan di-save ya, gimana? Bisa txt, tsv gitu, teman-teman. Atau kalau memang nggak mau ribet ya langsung saja di screenshot. Pakai ini. Nah, nanti bisa hasilnya PNG. Jadi ya teman-teman, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang kesulitan mencari novelty penelitian. Ini juga boleh kita masukkan di latar belakang sebagai bukti atau dasar mengapa kita mengambil variabel atau judul penelitian ini. Yo, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau memang saya ada yang salah atau kurang, silakan komen di bawah. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses penelitian, skripsi, tesis, dan disertasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.